sampaikan di kelas itu tidak lagi dosen yang dominan. Ini tentu ketika mereka kesulitan, mereka akan jadi fungsi dosen ini pada saat ini mendampingi aja dan memberikan panduan untuk menyelesaikan masalah. Jadi mungkin mahasiswa lebih pintar nanti dengan dosennya. Di banyak kasus memang demikian, Bang. Siswanya berprakteknya di fasilitas yang seperti ini, mirip yang dimiliki oleh teman-teman dari industri. Betul. Membutuhkan ini, tapi yang jauh dengan ukuran yang lebih kecil. Jauh yang lebih kecil dari ini. Ini yang cukup sampel ya. Hasil karya mungkin kawan-kawan kita mahasiswa di Politeknik Batam. Mandatori, jadi prasyarat utama untuk menyelenggarakan program ini. Maka kita mendatangkan pesawat ini. Nah ini ruangan studio ini untuk. Jadi ini memang kita khususkan untuk review hasil-hasil animasi yang kita hasilkan. Kita juga menghasilkan animasi, Bang. Tentu saja, aku hanya memastikan kau baik-baik saja. Yuk kita ikuti bersama di Ngobrol Everywhere bersama Pak Uub. Halo pemirsa Goes Indonesia, ketemu lagi dengan saya di Ngobrol Everywhere Goes Indonesia. Saat ini saya berada di kampus Politeknik Negeri Batam. Saya mau bertemu dengan Pak Uub sebagai Direktur Politeknik Batam. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana Politeknik Negeri Batam ini menyiapkan sumber daya manusia untuk menjemput era industrialisasi di Kota Batam hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Yuk kita ikuti bersama di Ngobrol Everywhere bersama Pak Uub. Kita mau ketemu dengan Pak Uub, Direktur Politeknik Batam. Yuk kita masuk. Halo Pak Uub, Assalamualaikum Pak Uub. Pak Ades, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Pak ini. Ngapain nih? Ya ini lagi ngobrol-ngobrol sama mahasiswa sama Pak Indawan, dosen Iya, kita. saya cari-cari keliling-keliling. Rupanya di sini Bapak. Oh gitu ya? Iya, tadi reception di bawah, Pak di atas katanya. Oh gitu. Kita sambil duduk ngobrol. Oke, baik. Ayo silakan. Alhamdulillah bisa ketemu akhirnya ya. Betul. Oke. Baik Pak Uub, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar Politeknik Batam, perkembangannya, terus bagaimana kedepannya Politeknik Batam ini dalam menciptakan generasi muda ataupun anak-anak sumber daya manusia yang siap untuk terjun ke dunia kerja industri atau yang lain. Oke? Siap. Apapun pokoknya kita jawab bentuk. Siap. Pemirsa Goes Indonesia, ini adalah Pak Uub. Pak Uub apa, Pak? Braja Widagda. Pak Uub Braja Widagda, beliau adalah Direktur Politeknik Batam. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan mengungkap ataupun ngobrol-ngobrol seputar Politeknik Batam, bagaimana Politeknik Batam ini sebagai satu-satunya institusi perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Batam menciptakan sumber daya manusia yang handal, yang siap bekerja di dunia industri khususnya di Kota Batam dengan beliau. Saksikan setelah yang satu ini. Ya pemirsa Goes Indonesia, kita akan mulai ngobrol dengan Pak Uub. Saya panggil Pak Uub aja ya, biar gampang. Yang panjang itu nanti salah pula saya. Betul. Dengan Pak Uub. Pak Uub, Politeknik Batam ini kan satu-satunya perguruan tinggi negeri di Batam. Awal itu gimana tuh? Tahun berapa ini? Jadi kita mulai berdiri tahun 2000, Bang. Itu statusnya swasta atas inisiatif 4 institusi. Yang pertama Otorita Batam, Pemko Batam, ITB, dan UNRI. Nah, mereka ini bersama-sama membentuk yang namanya Yayasan Pendidikan Batam. Disitulah Politeknik Batam waktu itu bernaung. Tahun 2000. Tahun 2000 ya? Dan itu bukan di sini ya? Waktu memulai kegiatan itu? Kita masih disewakan sebuah ruko di Batu Ampar.
ruko 3 lantai yang kita pakai 2 lantai, yang 1 lantai dipakai oleh instansi lain. Pak Ub, di Politeknik ini dari mulai itu atau baru-baru nih? Kebetulan saya mulai dari awal. Dari awal tahun berdirinya nih? Tahun 2000. Tahun 2000 itu? Dan mungkin terlibat dalam persiapannya, Bang. Oh, terlibat juga dalam persiapan. Mungkin Pak Ub tahu kenapa sampai ada ide ataupun munculnya lembaga pendidikan Politeknik Batam ini? Jadi waktu itu kalau nggak salah di Batam itu di periode tahun 90-an itu memang jadi surga investasi. Oke. Pertumbuhan ekonomi selalu double digit. Oke. Tapi memang prasyarat atau prasarana investasi memang cukup memadai di Batam, kecuali SDM. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu kurang lebih konteksnya penduduk Batam itu sekitar 300.000. 300.000 betul. Listrik bagus, pelabuhan bagus, telkom bagus, bandara bagus, yang belum ada adalah SDM. SDM-nya. Dan Otorita Batam pada waktu itu sebagai pengelola daerah investasi ini selalu menerima dari luar masukan dari investor. Kenapa sulit mencari tenaga kerja terampil di wilayah langsung investasi? Praktek bisa bekerja gitu maksudnya. Betul. Padahal di sini juga banyak orang lokal, Bang. Walaupun masih 300.000 tapi udah lumayan banyak. Ada gitu. Ya. Nah, karena itu untuk menjembatani antara kebutuhan investasi dengan ketersediaan sumber daya manusia tempatan, muncullah inisiatif untuk ini didirikan. Didirikan itu. Nah, terus seiring perjalanan kan berubah tuh menjadi ini ya, dari awalnya swasta nih, konsorsium lah anggaplah begitu ya, 4 institusi itu. Jadilah Politeknik Negeri ya sekarang ya. Politeknik Negeri di bawah Kemendikbud. Jadi itu kami berubah status tuh tahun 2010. Oke. Nah, sebelum tahun 2010 sebenarnya di tahun 2006 tuh kita merger dengan perguruan tinggi lain di Tanjung Pinang. Stisipol Raja Ali Haji. Nah, kita antara Politeknik Batam waktu itu dilebur dengan Stisipol Raja Ali Haji. Ini di Fakultas Teknik. Jadi Universitas Maritim Raja Ali Haji sampai 2009. Nah, di tahun 2009 itu pemangku kepentingan berpikir, oh ini provinsi baru Kepri itu memungkinkan punya dua PTN, satu berbentuk politeknik di Batam, satu lagi berbentuk universitas di Tanjung Pinang. Karena itu Politeknik Batam dipisahkan. Nah, 2009 kita jadi entitas baru lagi. Entitas baru. 2010 dinegerikan oleh Kemendikbud. Kemendikbud ya. Nah, terus kalau dari perkembangan program pendidikannya Pak, dari kayak pendidikan yang diberikan kepada ini, fakultasnya segala macam itu dari mulai awal tuh kayaknya belum banyak ya. Jadi selalu lah Bang, kalau kita mulai kan mulai dari kecil mulai dari kecil. Tapi memang dari waktu itu apa tuh? Awal kalau saya akuntansi ya kalau saya. Ada akuntansi, ada aplikasi perangkat lunak, ada teknik elektro. Tapi memang sedari awal kita memang misi kita adalah memenuhi kebutuhan industri di Batam. Disesuaikan dengan kondisi Batam ya? Betul, sehingga dalam perkembangan sekarang juga program studi yang kita bentuk itu menyesuaikan dengan industri apa yang sedang tumbuh di Batam. Misalnya di Batam ini ada industri animasi, ya kita bikin prodi animasi. Mengikuti ya? Di Batam ada hanggarnya Lion Group. Maka kita bikin program studi teknik perawatan pesawat udara. Oh itu, jadi menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Sebentar Pak, jangan teruskan dulu, ini nanti. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, waktu bergeser, terus kondisi pun berubah, Batam terutama. Nah, dari sisi jumlah mahasiswa yang masuk ataupun yang dibina pun, yang sekolah di sini pun atau berkuliah di sini pun, gimana perkembangan itu? Terus meningkat ya? Terus meningkat, alhamdulillah. Saat ini mahasiswa kita kurang lebih 8.600, naik mungkin 10 kali lipat dibanding ketika kita masih baru pertama kali negeri di tahun 2010. 10 ya? Saat itu sekitar 800-an mahasiswa kita punya. Nah, sekarang 8.600. Dan sangat ketat ya? Di beberapa program studi ketat sekali, tapi ketat itu karena memang peminat banyak, sementara ini kapasitas daya tampung berkurang, atau memang dibuat seperti itu biar memang ini kompetitif gitu loh?
Enggak, misi kita sebenarnya berpandangan bahwa semakin banyak yang kita terima, maka misi kita akan makin cepat realisasi gitu kan. Ya, tapi memang karena kapasitas kita terbatas, otomatis sekali tidak lagi, pernah ada maka memang seleksi. mesti ada seleksi gitu kan. Dan itu untuk program studi yang sebenarnya juga banyak tersedia di tempat lain, seperti administrasi bisnis, akuntansi. Itu justru diminati oleh banyak orang. Tapi sebenarnya yang diminati industri lebih saat ini itu lebih banyak di engineering. Di engineeringnya ya. Praktek di industri engineering itu. Betul. Kalau yang administrasi ekonomi itu karena memang sebenarnya sudah tersedia banyak juga. banyak, betul. Ya. Di industri yang lain juga kan. Tapi misalnya kayak teknik manufaktur elektronika itu hanya kita yang punya. Sementara kebutuhan di industri di Batam yang notabene manufaktur elektronika itu luar biasa banyak. Nah, itu Pak. Jadi dengan perkembangan saat ini dari mulai tahun 2010 lah ya ke sini, kebutuhan industri di Batam juga meningkat sesuai dengan kondisinya. Ini yang memberikan motivasi pada kawan-kawan di Politeknik Batam untuk terus menciptakan ini. Nah, kedepannya pun begitu ya? Kedepannya kita akan terus merespon kebutuhan industri di Batam dan kalau bisa mengantisipasi, jangan sampai telat. Mengantisipasi jangan sampai telat. Maksudnya? Jadi kita mesti nyiapkan dulu, walaupun kita belum tahu di situ bulan tahun depan ataupun ke depan itu belum ada apa. Betul. Tapi kan kita akan terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan seperti BP Batam kan tentu saja punya cita-cita Batam ke depan seperti apa, industri di Batam yang akan dikembangkan seperti apa. Jadi kalau jumlah prodinya sendiri sekarang udah berapa tuh? Sekarang ini 21. 21 prodi? 21 program studi. Yang lama, prodi-prodi yang lama itu tetap masih ada? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Dan itu memang ada maksudnya juga kan? Banyak. 21. Itu dari mulai kapan tuh? Udah mulai perkembangan? Memang sejak menjadi negeri kita jadi perkembangannya agak lumayan signifikan. Prodi bertambah dari 3 buah waktu itu menjadi 21. Naik 7 kali lipat dalam waktu 12 tahun. 12 tahun. Berarti kurang lebih dalam setahun itu ada sekitar 2 atau 4 prodi bertambah ya. Betul. Dan itu langsung direspon juga oleh adik-adik kita mahasiswa untuk itu. Anak-anak di sini pada dasarnya seneng untuk kuliah dan saya memandang SDM di Batam ini luar biasa, Bang. Semua prodi ada ya mahasiswanya? Ada. Sampai dari mulai semester awal sampai dengan itu? Betul, ada semua. Ada semua, 8.000 itu ya? Ya. Butuh SDM berapa orang tuh? Untuk mengcover 8.000 mahasiswa dengan jumlah? Saat ini dosen kita kurang lebih 230. Oke. Terus, tapi kita juga banyak melibatkan teman-teman praktisi industri. Karena kita berkeyakinan bahwa untuk bisa mendevelop SDM yang baik, kita perlu uluran tangan banyak pihak. Agar apa? Agar sesuai, Bang. Baik. Kalau dilihat, Pak, mungkin Bapak punya statistik lah. Prodi-prodi yang menjadi favorit anak-anak kita ini, apalagi apakah yang betul-betul ada kaitannya langsung dengan misinya Politeknik menyiapkan mereka sebagai sumber daya manusia yang kompetitif di Batam sesuai dengan ini permintaan pasar lah, anggap begitu. Prodi apa yang paling favorit yang tercatat? Jadi memang ada gap antara favoritnya industri dengan favoritnya anak-anak calon mahasiswa. Dan ini nggak sesuai, Bang. Belum matching ya? Belum matching. Jadi yang diminati oleh teman-teman mahasiswa ini adalah prodi-prodi seperti administrasi bisnis, akuntansi. Padahal itu banyak tersedia di pasaran. Itu umum lah ya. Gitu kan? Perguruan tinggi lain juga menyediakan kan. Sementara yang dibutuhkan industri, tapi masih terbatas peminatnya, itu adalah bidang-bidang engineering seperti manufaktur elektronika, instrumentasi, mesin, perkapalan, dan yang itu pasarnya ada di Batam kan? Pasarnya ada semua di Batam. Industri selalu meminta itu untuk mungkin mindset adik-adik kita ini lebih mudah sih berpikir bagaimana kuliah di manajemen administrasi itu. Di engineering yang tadi mungkin. Wajar sih, Bang. Dan tren itu juga terjadi di pelosok dunia yang lain. Dan presentasinya memang itu ya, yang lebih banyak ya. Betul. Adik-adik kita milih ke prodi-prodi yang sifatnya umum ya, betul. Yang manajemen kayak gitu. Nah terus ini Pak,
terakhir ini apa? Saya membaca kemarin di artikel itu yang ditulis rekan saya itu. Kemarin apa tentang apa penyediaan chip di apa di Hongaria, betul ya? Oh iya, kebetulan Apa kan di apa namanya bukan penyediaan chip sih, tapi memang tenaga kerja di bidang itu kan lagi bidang itu. booming bang. Hampir semua hidup kita ini kan sekarang tergantung chip. Oke. Di mobil-mobil listrik itu kurang lebih 2000 chip. Mesin cuci kita ada chipnya, TV kita ada sekian banyak Iya. chip, HP kita ada chip. Oke. Yang memproduksi siapa? Nah, kebetulan karena kebutuhannya meningkat, produsennya juga terbatas, itu saja. Taiwan, terus kemudian kebetulan di Batam juga ada produsen chip, Infineon gitu kan. Tapi memang terbatas. Terbatas dari sisi apanya? Dari SDM-nya? penyediaannya. Nah, apalagi SDM untuk mendukungnya. Nah, jadi kecenderungannya semua pabrik-pabrik industri chip itu sedang ekspansi. Oke. Tidak hanya di sini, tapi juga di Eropa, bang. Termasuk di Hungaria. Kebetulan ada Infineon Hungaria. Oh. Nah, kita memberangkatkan 35 orang ke sana untuk Infineon magang. memilih apa? Politeknik atau yang sebelumnya ada kerjasama dengan pihak Infineon? Kebetulan kita ada kerjasama dengan Infineon di Batam. Di Batam, oke. Ya biasalah saling bertukar informasi kan. Oh di Batam ada nih counterpart kita namanya Politeknik Negeri Batam. Nah, akhirnya mereka tertarik untuk bekerjasama. Jadi memberangkatkan ke sana itu memang atas permintaan. Betul. Atas permintaan. Ya mahasiswa kita bang. Mahasiswa tingkat akhir itu yang kita berangkatkan ke Hungaria. Berapa orang, Pak? 35. Ini program apa baru ini aja atau memang sebelumnya sudah ada 7 orang mahasiswa kita yang kita kirim ke Hungaria. Tapi di bidangnya adalah bidang pengelasan. Di pengelasan. Nah, sekarang untuk bidang di luar program yang ke Hongaria, mungkin ada juga ke negara-negara lain dengan pola yang sama atau dari kawan-kawan ada di kita ke sana? Ya, secara natural sih permintaan ada beberapa di apa namanya di Malaysia, terus Singapura itu apa namanya secara kontinu bahkan sebelum pandemi juga banyak. Banyak ya. Itu secara G2G ke institusi, ke politeknik meminta itu atau bagaimana? Ada yang langsung ke politeknik, ada yang langsung ke orangnya. Dan kita rekomenkan gitu ya? Iya. Kita menyeleksi atau gimana? Biasanya seleksi dilakukan oleh si perusahaan. Iya, kita tinggal fasilitasi aja, memberikan informasi. Betul. Mereka yang menyeleksi sendiri gitu ya. Betul. Pak Up, masih banyak nih kita obrolan kita, apalagi. Habis ini kita jalan-jalan kalau mau. Boleh? Mantap. Kita sambil ngobrol ya. Siap. Baik pemirsa Goes Indonesia, sangat menarik obrolan kita pada kesempatan kali ini di Ngobrol Everywhere bersama Pak Uup, Direktur Politeknik Batam, terkait bagaimana Politeknik menyiapkan sumber daya manusia, khususnya Kota Batam yang siap untuk bekerja atau berkolaborasi dengan industri di Batam. Saksikan yang setelah yang satu ini. Ya baik pemirsa Goes Indonesia, kita akan melanjutkan lagi obrolan kita dengan Pak Uup terkait bagaimana Politeknik menyiapkan sumber daya manusia di Kota Batam dalam kapasitasnya sebagai institusi pendidikan penyedia tenaga kerja yang siap terjun di industri. Pak Uup, kayaknya tadi Pak Uup nantangin saya untuk keliling-keliling. Boleh juga nih. Ini sudah ruangan apa ini? Kebetulan ini adalah lab robotika gitu ya. Lab robotika namanya? Betul, tapi sebenarnya bukan hanya robotika spesifik sih, tapi campur orang dari berbagai keahlian juga join di sini. Ada orang perkapalan di sini, ada orang jadi semacam bisnis. Laboratorium gitu ya? Betul. Laboratorium ini emang pola anunya begini ya? Nah, uniknya mereka ini sekarang ini mengerjakan proyek-proyek sebagai sarana belajar. Boleh dong, kita lihat. Boleh dong. Ya. Ini laboratorium untuk bukan praktik ya, pembelajaran. Ini pembelajarannya memang seperti ini, Bang. Oh gitu. Jadi ini misalnya
ini di meja ini mungkin kurang lebih ada 8 sampai 10 anak ya Mas ya. Ada 12 mahasiswa. Ada yang dari perkapalan, betul ya? Robotika ada. Administrasi bisnis juga ada. Ada di sini. Jadi memang disiapkan dengan untuk pola pembelajarannya memang begini ya? Betul. Kebetulan mereka ini lagi ngejar deadline. Tadi malam mereka ini sampai jam berapa? Jam 2. Ada semacam project yang harus dikerjakan bersama itu ya? Oh. Bikin kapal selam mini. Oh. Ini pemirsa Goes Indonesia, kita diajak ke ini semacam labnya kawan-kawan Politeknik. Mereka dalam satu regu ini, grup ini menyiapkan bikin project robot kapal selam. Ini maketnya. Jadi ini campuran ya, Pak? Iya, mahasiswanya campuran. Kebetulan mereka lagi lomba kemarin di Texas nomor berapa? Kita peringkat ke-11 dari 19 tim. 11 dari 19 tim di internasional. Ya enggak apa-apa, masih namanya juga belajar. Namanya juga belajar. Pertama kali ikutan ya? Oke Pak Up, terkait masalah tentang Politeknik menyiapkan sumber daya manusia ini. Jadi dengan pola pembelajaran seperti inilah yang dilakukan oleh Pak Up dan kawan-kawan. Ini mulai kapan nih dengan pola kayak ini? Ini secara skala kecil itu kita lakukan mulai 2018. 2018. Tapi secara masif kita mulai lakukan pada saat pandemi. Nah, kita berpandangan bahwa kalau sesudah pandemi pola pembelajarannya sama seperti sebelum pandemi itu kemunduran, Bang. Ya. Ya kan? Karena di situ teknologi pembelajaran jadi masif digunakan. Sementara kalau kita balik lagi ke ceramah, pola-pola konvensional, enggak, ceramah memang masih diperlukan, tapi sepertinya substitusinya banyak dan kita pengennya mahasiswa nanti yang jadi lebih aktif. Ya. Tapi kalau dengan konsep seperti gini, antara dosen dengan mahasiswa itu pertemuannya mungkin lebih sedikit ya? Pertemuan langsungnya? Pertemuan langsung sebenarnya sama, Bang. Sama? Sebenarnya sama, cuman memang apa yang disampaikan di kelas itu tidak lagi dosen yang dominan. Ini kita memang menuntut mahasiswanya yang jadi lebih aktif. Lebih aktif ya? Betul. Jadi ini kan sebenarnya proses kalau pembelajaran. Selama ini kan main yang pernah kita alami dulu ya, waktu zaman kuliah itu, masuk ke ruangan, duduk, terus dosen menerangkan teori-teori, dah selesai itu. Ya. Itulah ilmu yang kita ambil dari situ. Betul. Kalau sekarang nggak gitu? Enggak. Sekarang itu ibaratnya apa ya, kalau di rumah makan prasmanan. Jadi mahasiswanya yang mengambil menunya. Ya. Jadi dosen itu standby. Mereka akan siap sedia memberikan knowledge, transfer knowledge jika dibutuhkan mahasiswa. Apa yang mereka butuhkan itu ya? Mereka kasih. Apa yang mereka butuhkan itu tergantung proyeknya. Makanya kita butuh proyek untuk membantu pembelajaran. Karena pada dasarnya kan ini cerita tentang mahasiswa belajar apa, bukan dosen mengajar apa. Ya, betul. Ceritanya bukan lagi tentang dosen nih Bang, tapi tentang mahasiswa. Tentang mahasiswanya ya. Betul. Mereka ini butuh apa? Betul. Dosen mungkin hanya sudah mengarahkan secara umum. Nah, tinggal mereka juga apalagi di zaman era teknologi ini, mereka juga bisa mencari sumber-sumber yang lain ya. Sumber belajar itu lagi sudah banyak. Seperti ini nih, mereka nggak tahu nih lagi apa namanya, memecahkan sebuah masalah tertentu. Tentu ketika mereka kesulitan, mereka akan jadi fungsi dosen ini pada saat ini mendampingi aja dan memberikan apa ya, panduan untuk menyelesaikan masalah. Ya kadang-kadang dosen membantu juga. Anda masih belajar ini, atau kalau dosennya tahu ya dia akan kasih tahu. Ini berpotensi mungkin mahasiswa lebih pintar nanti dengan dosennya. Di banyak kasus memang demikian, Bang. Jadi kita nggak lagi membatasi mahasiswa itu, dia nggak boleh lebih pintar daripada dosennya, enggak. Karena proses pencarian dan ini keahlian dia, kreativitas kawan-kawan mahasiswa juga ya. Betul. Bagaimana mereka. Di banyak kasus teman-teman dosen jika duduk bersama mahasiswanya udah nggak ngerti apa yang didiskusikan. Yang saya khawatirkan kalau semuanya mahasiswanya ini tidak kreatif gitu loh, akan tertinggal berarti ya. Dengan pola kayak gini akan tertinggal ya. Anak-anak kita itu semuanya kreatif, Bang. Tinggal kita kasih kesempatan dan kita arahkan. Betul. Kita dampingin aja. Kita mesti legowo. Selain di ruangan ini Pak Op, untuk lebih memudahkan pembelajaran secara praktik,
Ada tempat-tempat lagi yang di Ada, Bang. Kita mendukung tengok infrastruktur ya, infrastruktur secara umum. Kita tengok tempat lain ya. Boleh? Ayo. Boleh. Kami ikut. Pemirsa Goes Indonesia, ini tadi kita sudah mengeksplor dengan Pak Uub di ruangan ini. Ternyata pola pembelajaran yang dilakukan oleh Politeknik Batam sudah mulai bergeser, tidak banyak melulu harus belajar di satu ruangan pembelajaran seperti zaman-zaman lama gitu. Dosen datang memberikan teori-teori, mahasiswa tinggal mendengarkan dan mencatat. Tapi dengan pola kayak gini, mahasiswa pun ditantang untuk lebih kreatif, menghadapi masalahnya dan memecahkan masalahnya secara bersama. Dosen hanya datang untuk mendampingi dan memberikan arahan. Nah, kita ditantang Pak Uub untuk keliling-keliling. Terus apa aja nih yang sudah disiapkan oleh Pak Uub dan kawan-kawan Politeknik Batam yang untuk mendukung prodi-prodi yang ada sekarang nih? Untuk kebutuhan saat ini sudah cukup dan memang over capacity sih kita. Ya, Tapi over ya. Tapi ya kita nggak boleh berhenti, Bang, untuk berinovasi. Kita bekerja sama dengan teman-teman industri untuk menyiapkannya, terus kemudian kita juga misalnya nyewa beberapa tempat di luar kampus untuk ini beroperasi sehingga kapasitasnya jadi tambah. Katanya saya dengar ada pesawat ya? Ada. Untuk apa, praktek apa itu? Aircraft maintenance. Aircraft maintenance ya? Betul. Boleh kita ke sana? Oh, boleh. Mau sekarang? Besok. Sekarang. Depan kalau Oke. Oke, kita ke sana ya. Oke, baik pemirsa Goes ya. Indonesia, kita akan lihat katanya di Politeknik ini juga ada sebuah pesawat yang khusus dijadikan untuk praktek anak-anak mahasiswa di sini di prodi aircraft ya, Pak? Ya, perawatan pesawat udara. Perawatan pesawat udara. Ayo, Pak. Ayo, Kemana? Lurus? lurus aja kita. Oke. Oke, Pak. Ini ya untuk yang tadi tempat pesawat yang tadi itu? Bukan. Ini sebelum kita ke pesawat, kita lihat fasilitas kita untuk membina anak-anak di bidang chip dulu ya. Oh, chip Gak yang apa-apa tadi. ya? Gak apa-apa. Mumpung sekali jalan, Pak. Saya pikir, gimana cara masukin pesawatnya ke sini kan? Jadi ini laboratorium. Ya, ini fasilitas kita untuk fasilitas mendidik untuk teman-teman di bidang pembuatan chip. Kita mulai, Pak. Ini ya? Belum. Kalau ini adalah ruang ganti. Jadi nanti mahasiswa yang masuk ke sini itu mesti pakai pelindung. Tutup kepala sama pakaian khusus. Iya. Nah, mahasiswanya berprakteknya di fasilitas yang seperti ini, mirip yang dimiliki oleh teman-teman dari industri. Betul. Dan bahkan beberapa alat ini kan didonasikan dari teman-teman industri. Iya. Yang ada di Batam juga? Iya. Kayak Unisem, Infineon. Mereka pun antusias untuk ngajar di sini. Iya. Untuk dosen-dosennya itu memang dari mereka juga ada. Ada. Jadi memang keahliannya spesifik. Betul. Karena yang seperti ini mungkin satu-satunya di Indonesia ini. Nah, ini pemirsa Goes Indonesia yang tadi disampaikan oleh Pak Uub pada saat di awal obrolan kita bahwa ada beberapa mahasiswa Politeknik Batam ini yang kirim ke Hongaria untuk mempraktekkannya, Pak ya? Iya. Ternyata disinilah dapur untuk menambah ilmu mereka secara praktek di sini. Jadi tidak hanya teori yang mereka berikan, Pak ya. Dan ini juga hasil kerjasama pihak Politeknik dengan industri yang ada di Batam. Kita nggak bisa sendiri, Pak. Betul. Artinya ini sama juga dengan sebenarnya di pabrik, cuma mungkin karena hanya untuk praktek jadi kapasitas sedikit ya. Gitu. Ya. Tapi cukup kan untuk mengetahui mengapa prosesnya seperti ini, apa saja yang dibutuhkan. Jadi mereka betul-betul memproduksi chipnya itu ya? Mereka memproduksi chipnya,
Sebentar, ada kok contohnya di sini. Nah, ini. Jadi yang dilakukan itu kan apa namanya, membuat seperti ini. Jadi inilah yang dikerjakan oleh mereka itu ya. Mereka juga kita baru tahu pemirsa Goes Indonesia, inilah chip yang memang seperti yang Pak Up tadi bilang, industri ini di era teknologi sekarang, industri sekarang semua membutuhkan ini. Tapi yang jauh dengan ukuran yang lebih kecil. Jauh yang lebih kecil dari ini ya. Ini yang cukup sampel ya. Hasil karya mungkin kawan-kawan kita mahasiswa di Politeknik Batam. Mereka disiapkan juga untuk mampu memproduksi ini sehingga pada gilirannya nanti dengan perkembangan zaman saat ini mereka tidak gagap dan bisa mungkin juga memberikan kontribusi yang besar terhadap Indonesia melalui keilmuannya mereka. Kita kemana lagi Pak? Hanggar. Oke. Ayo. Baik. Oke. Ke apa? Hanggar. Kita kan ke hanggar. Ke hanggar. Ya. Jauh ya? Ya lumayan lah. Kita naik mobil aja ya Bang ya? Boleh. Nggak apa-apa ya? Oke. Boleh. Silakan. Oke. Ya pemirsa Goes Indonesia, ini kita diajak keliling sama Pak Up untuk melihat-lihat ada pesawat. Di sini ada hanggar rupanya, Politeknik Batam ini punya hanggar. Isinya ada berapa? Dua jenis Pak? Ada dua pesawat. Ada 2 pesawat. Nah, sengaja disiapkan pesawat ini oleh Politeknik untuk praktek anak mahasiswa jurusan maintenance aircraft. Maintenance. Betul. Aircraft maintenance. Kita akan melihat ke sana. Selain itu ada apa lagi Pak? Selain ke ini, kita mau ke mana lagi nih? Nanti habis dari hanggar, ya kita di sini ada studio kecil. Kita nonton video. Oh. Kita nonton film. Ada nonton film. Iya. Ternyata di Politeknik juga ada studio, ada teaternya. Iya. Ada teater untuk nobar. Ini 8 hektar itu udah habis semua Pak? 8 hektar udah habis. Oh, ini. Oh iya. Ini dia. Kita sudah nyampe nih ke parkir hanggar. Ini ya Pak Up. Luar biasa memang. Ini hanggar kita nih. Hanggarnya ya cuman kecil Bang, tapi cukup untuk praktek. Ya. Ada 1, 2, 3 jenis. 3 ini nggak jalan ini. Ini gimana cara menyediakan mendatangkan ini Pak? Ya karena ini jadi mandatori, jadi prasyarat utama untuk menyelenggarakan program ini, maka ya kita mendatangkan pesawat ini. Dipotong-potong untuk keperluan shipping, baru kemudian sampai sini dirakit lagi. Oh gitu? Ya. Ini dengan adanya hanggar ini memang sesuai dengan kebutuhan program pendidikan yang ada di sini ya? Betul, karena memang syarat untuk teknisi pesawat udara itu memang harus memiliki license Bang. Memiliki license khusus. Jadi kalau nggak punya license nggak boleh pegang pesawat. Tidak boleh pegang pesawat ya? Betul. Nah pendidikan ini itu ditujukan untuk mempersiapkan anak-anak untuk memperoleh license. Nah license-nya nanti dikeluarkan oleh DKUPPU, Direktorat Keudaraan, Kementerian Perhubungan. Nah jadi pendidikannya ini 3 tahun itu udah termasuk magang nanti. Nah di tahun kedua biasanya mereka udah mulai persiapan untuk mendapatkan license. Jadi sebelum lulus nanti akan mendapatkan license. Nah anak-anak mahasiswa kita ini kalau di prodi aircraft maintenance, perawatan pesawat udara. Perawatan pesawat udara ini yang program berapa programnya? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Ya mereka sertifikat D3 ya? Iya. D3. Dan itu langsung mendapatkan sertifikat kelayakan dia Jadi di sini atau hanya lebih kepada ini aja? Ada ijazah yang kita keluarkan dari yang diakui oleh Kementerian Pendidikan. Dan juga ada sertifikat license yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi dia mendapatkan 2 hal, 1 ijazah, 1 sertifikat license itu. Oke. Kalau lihat ini Cessna ya? Cessna, betul.
Aero Training Center. Dan ini pesawatnya memang asli, Pak? Asli bang, masa pesawat palsu. Ya mana tahu. Ini kalau dirawat sedikit udah bisa terbang lagi nih. Iya. Iya. Memang masih Ini layak. masih layak terbang. Layak terbang. Tinggal surat-suratnya di ini. Oh. 1, 2, 4. Oh, Mbak. Oh, 4 aja ini, Empat Suzuki aja. Carry ini. Nah, ya kalau di daratnya sejenis itu ya. Betul. Nah, mereka ini mahasiswa kita ini di sini nantinya membongkar atau gimana pola pembelajaran di sini? Macam-macam. Mengetahui Ada spare part-nya terus segala macam atau gimana? ada banyak materi yang mesti mereka kuasai. Pak, Ada ini Pak Eko, Pak Direktur kita dari tahun 2000 sampai hadis Pak. Saya yakin kalau Bapak udah lupa, kalau saya masih ingat. Hadis. nyamperin Pak Eko. Ini kebetulan ketemu dengan Pak Uup, mau cerita-cerita dengan GoES Indonesia di media kami, Pak. Terkait Politeknik ini bagaimana tadi Pak Uup alhamdulillah udah banyak cerita. Saya di awal tadi singgung, Pak Eko di mana? Masih di sini katanya. Gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ketemu, Pak. Siapa ya? Iya, boleh Pak. Ya. Pemirsa GoES Indonesia, inilah Pak Eko. Beliau sebelum Pak Uup, beliau juga pernah menjadi Direktur Politeknik Batam. Direktur paling lama Pak. Paling lama. Se-Indonesia. Paling lama. Kan ada perubahan dari swasta ke negeri ini Pak. Iya. Kami akan lanjutkan lagi dengan Pak Uup, Pak. Silakan Pak, monggo Pak. Iya. Mau silakan Pak. Iya. Oke, Pak. Oh, ini anu ya. Macam-macam. Bengkelnya ya? ini. Betul. Jadi peralatan di sini macam-macam. Ada terkait propeller. Iya. Terus kemudian ini untuk inspeksi. Di sebelah ada engine. Oh, di sini engine ya? Ada. Tapi kayaknya lewat sini Bang. Oh, yang lebih di gampang. sana ya? Tapi memang jadi adik-adik kita mahasiswa ini artinya disiapkan memang untuk ahli dalam bidang perbengkelan mesin, perawatan ya? Perawatan mesin pesawat ini. Betul. Ya bagaimana mungkin mereka bisa merawat mesin kalau mereka nggak tahu. Iya, kalau mesin mereka ya? nggak pernah lihat engine pesawat ya susah juga untuk merawat. Hanya berdasarkan tulisan tuh. Betul. Wis. Ya pemirsa, inilah salah satu bentuk prototip, bukan prototip, ini aslinya mesin pesawat begini loh. Bagi Anda yang belum mengetahui tentang bagaimana itu mesin pesawat bisa terbang, ini mesin pendorongnya. Pak, dari mana Bapak bisa mendatangkan ini Pak? Ini dulu dibantu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak. Jadi memang untuk mencari alat praktek ini kan nggak mudah ini. Iya. Pesawatnya dipakai semua. Betul. Nah ini terpaksa hunting ke bagian-bagian Bukannya kita yang beli nggak mesin kepakai. tik ya? Bukannya beli Bukan. komputer di toko komputer. Bukan. Politeknik butuh komputer beli untuk atau apa? Kalau pesawat lain ya, Pak? Sepertinya agak cukup menantang. Gitu. Tapi Berapa memang lama? Karena dibutuhkan ya kita terpaksa sediakan. Banyak perizinan yang harus di ini kan, untuk biar di sini ada pesawat itu. Perizinannya. Perizinan enggak sih. Enggak. Cuman karena memang jarang dipakai. Ya. Tapi yang jelas ini bukan barang rongsokan yang tidak bisa dipakai. Bukan. Memang masih layak dipakai gitu kan. Masih layak dipakai. Iya. Dan mesin-mesin inilah menjadi bagian daripada penambahan wawasan atau ilmu Betul. kawan-kawan mahasiswa ini ya. Pengenalan mesin, terus juga bagaimana mesin ini bekerja, mereka pelajari. Betul. Dan berarti ada praktek untuk terbangnya nggak? Politeknik? Nggak ada. Nggak Itu ada? kan untuk pilot. Kalau Iya. ini untuk perawat pesawatnya. Mana tahu mau bikin prodi untuk menerbangkan pesawatnya kan gitu kan? Di Hang Nadim ada itu. Yang di Hang Nadim. Satu apa namanya? Nah Pak, Sekolah pilot. oke, kaitannya dengan cake Batam Aero Teknik, bagaimana Bapak melihat itu? Saya pikir di area FTZ memang pas ya untuk apa namanya atas bisnis perawatan. Nah termasuk MRO ini kan perawatan pesawat udara. Iya. Mestinya pas Pak. Justru apa namanya mesti kita dukung. Cuman kan memang
Bisnis ini membutuhkan keterampilan yang spesifik, Oke. karena tidak semua orang itu diperbolehkan untuk megang pesawat, hanya mereka yang berlisensi. Berlisensi. Dan untuk menyiapkannya memang butuh ikhtiar yang lumayan. Ya. Di antaranya ya prasarana seperti ini, terus kemudian dosen yang harus dengan kualifikasi tertentu, Ya. harus punya pengalaman di MRO. Sementara kalau mereka punya pengalaman di MRO, biasanya kerjanya di MRO juga. Oh, Tapi iya, kita iya. sepakat bahwa Batam mesti Bisa begitu ya? didorong ke arah Ke arah situ ya. di situ, di mana aktivitas ekonominya kan bernilai tambah Iya. ekonomi cukup bagus tuh. Kira-kira kalau Bapak melihat ini, oh ini loh kesempatan mahasiswa kita Politeknik, ini adalah peluang kalau kalian memang betul serius belajar di sini, minimal peluang kerja udah ada di depan mata. Mungkin Memang itu ya? kita ada untuk mendukung industri-industri yang ada di Batam dan karena kembali ke itu ya, Betul. kembali ke awal konsep awal itu. Betul, kita ada Hadirnya untuk Politeknik mendukung itu industri untuk yang mendukung ada di industri. Batam. Dan salah satu perkembangannya yaitu tadi hadirnya MRO itu ya Betul. di Batam. Berarti pas link and match antara harus Bang. harus itu ya, dunia kerja, dunia industri dengan dunia pendidikan yang kita siapkan itu. Betul. Baik, dari sini kita mau kemana nih? Nah, kita nonton Film sebentar ya. Nonton film ya? Ya. Baik, pemirsa Goes Indonesia. Setelah dari sini kita akan ke di teater. Entrepreneur, ya. Teaternya Politeknik Batam. Iya, Pak. Ini ya? Iya. Ini gedung kita yang baru, yang konsepnya memang benar-benar baru, isinya working space kalau kita Oh. bilang. Tempat mahasiswa untuk bekerja. Ini ke ya. Sebenarnya ini untuk umum sih Bang. Untuk umum tuh mahasiswa, maksudnya mahasiswa kita Iya. tidak pandang dari program studi tertentu, itu boleh ngakses ini semua. Ini tempat nongkrongnya mahasiswa di sini. Ini mereka lagi apa? Proses pembelajaran bukan? Enggak. Mereka lagi proses ada yang belajar mandiri, ada yang Berkelompok. ya intinya berkelompok. Walaupun nongkrong tapi Artinya memang produktif. ini memang jam kuliah. Ini sih sebenarnya mungkin ada yang jam kuliah, ada yang tidak. Jadi mereka bebas sih di sini. Oke. Berikutnya ke mana lagi kita? Tapi lagi dipakai ya. Oh, Sebentar. lagi dipakai, gak apa-apa. Sebentar. Lagi nggak ada orang Bang. Kita ke atas aja lah. Kita nonton film. Pakai lift aja lah kita. Oh iya memang. Ada pakai berpak juga nongkrongnya di sini. Pembelajaran yang Silakan Bang. ya. Oke, Man, rekod ya? Oke. Ini udah ruangan khusus apa ini? Ini sih sebenarnya MT ada. Kebetulan kita mau ada seminar untuk hari Kamis. Oh gitu ya. Nah, ini salah satu ruangan yang mau dipakai. Tapi kita nanti nontonnya di sini aja Bang. Oke, baik. Sebentar. Kenapa? Halo Mbak. Oke, sambilnya nggak apa-apa, sambilnya kan. Nah, Nah ini ruangan studio ini untuk jadi ini memang kita khususkan untuk review hasil-hasil animasi yang kita hasilkan. Kita Oke. juga menghasilkan animasi Bang. Dalam rangka untuk mahasiswa belajar itu kan mereka mesti tahu Ya. atmosfer bagaimana Oke. menghasilkan animasi kan. itu untuk prodi Prodi animasi. prodi animasi ya. Memang namanya prodi animasi. Jadi ada
memang didedikasikan khusus untuk industri-industri yang ada di Batam. Nah ini lagi disiapkan. Ya. Saat ini teman-teman di sini sudah menghasilkan 3 film animasi. 3 film animasi Ya, karya asli. Ya, Anak-anak semuanya dari masyarakat. mahasiswa, mulai dari suaranya, mulai dari ceritanya, mulai dari karakternya, itu skripnya. Mereka yang bikin. Mereka yang bikin. Dan itu memang Anak-anak mahasiswa. ada itu ya, jurusannya itu ya. Ada prodi animasi. Prodi namanya. animasi itu. Iya. Nah ini filmnya berseri, filmnya masing-masing 9 menitan. Oh. Full dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa. Jadi memang Politeknik Batam. Poltek ini juga menyiapkan animator-animator. Harus, karena di Batam ada industri animasi. Nah ini kaitannya apa tuh? Kira-kira apakah memang sengaja dibikin atau memang udah tahu ada Bukan. sebenarnya ada? Jadi kita ada kan untuk memenuhi industri di Batam. Oke. Kalau di Batam ada industri animasi, ya kita mestinya Harus siap-siap menyiapkan menciptakan sumber daya manusia untuk di bidang animasi. Animasi. Caranya Oh, oke. gimana? Ya dilatih untuk mengerjakan produk animasi beneran. Oke. Demikian juga yang chip tadi kan, Bang. Betul. Di sini ada industri chip. Kita mesti menyiapkan SDM di bidang Oke. chip. Kita sudah ada program studinya. Ada industri Mendidiknya gimana? MRO disiapkan juga lah. Betul. Betul. Karena betul. untuk itulah kita ada. Termasuk untuk yang perkapalan itu. Ada. Kita prodi perkapalan ada. Ada perkapalan dan itu untuk ruang praktek segala macam di Ada. Di depan MRO tadi. Oh, juga. di depan itu. Oh, ruang praktek itu. Betul. Silakan sambil kita nikmatin, Bang. Baik. Silakan duduk ngambil tempat terbaik, mau di belakang boleh, di depan juga boleh. Oke. Saya produser film ini, Mbak. Iya, Masih mahasiswa? masih semester 7. Oh. Mulai magang kebetulan. Semester 7 suruh jadi asisten produser. Asisten produser. Berarti magang ya? Iya, kayaknya magang. Ngurusin berapa anak, Mbak? 71. Tuh. Ih. 71. Asisten baru masih. Wah, tidak biasanya mereka seramai ini. Iya, mereka sangat menggemaskan, bukan? Kau benar. Buahmu juga sangat banyak. Rasanya kau terlihat berbeda hari ini. Benda apa ini? Itu tidak penting. Akhirnya keinginanku terwujud. Kau juga senang kan? Tentu saja. Aku hanya memastikan kau baik-baik saja, Fijusia. Ini yang ngisi siapa ini? Anak mahasiswa di sini juga. Anda mahasiswa ya? Semester 5. Berapa orang? Karakternya ini ada 5 orang, Pak. Karakternya memang 5. Ada yang satu karakter, pengisinya ada yang 2. Dong. Yang terlibat berapa orang? Kru. 71. Kalau jurusannya macam-macam, Pak. Enggak, yang terlibat untuk ini. Terlibat pengisi suaranya aja. Enggak, semuanya produksi total. 71. 71 itu? Oh, yang tadi dibilang itu. Oh. Kau terlihat luar biasa. Dari mulai yang nulis skrip segala macam sampai yang menyelesaikan semuanya. Cerita ini 71 sungguh itu. ajaib. Aku Yang ke tidak tahu yang semuanya apa. 71 yang ke 71 itulah bosnya kayaknya. Sambil ngobrol. Selain animasi produk yang di ini kan untuk film-film ini diajarkan nggak ke kawan-kawan untuk memproduksi film-film di luar animasi? Kalau film di luar animasi sih cuman untuk produksinya aja. produksi video lah, Bang. Produksi video aja. Kalau Lebih untuk bikin naskah terus kayak untuk mendukung industri seperti Hollywood atau yang di Sinematografi kayak gitu? belum. Belum. Lebih kepada fokus di animatornya aja. Ya? Pengolahan ini grafisnya betul. Grafis animasinya aja. Betul. Dan itu udah tahun keberapa nih? Animasi ini tahun ke-5 kali ya? Tahun kelima. Berarti artinya udah banyak mencetak animator-animator ya? Lulusannya udah beberapa, udah 2 angkatan lah. 2 angkatan ya? Rata-rata mungkin Pak Up tahu
mereka sudah ada terlibat di dunia animator di mana aja? Jadi NDP biasanya. Semuanya di NDP ya? Ya. Rata-rata ke sana ya. Kinema kan. Karena memang kita ada untuk itu ya? mendukung industri itu. Ada juga mungkin di luar keluar Batam juga Ada. Tapi yang mau kita tumbuhkan tuh sebenarnya atmosfer animasi di Batam. Oke. Karena ada industri besar seperti Kinema itu mesti didukung oleh industri-industri animasi yang kecil. Secara formal dengan pihak Kinema sana ada. Oh, secara informal maupun informal kita sangat dekat dengan teman-teman Kinema. Ada Dan mereka maksudnya kerjasama atau enggak? sama seperti prodi yang lain, mereka juga dengan antusias mendukung proses pembelajaran kita melalui dosen. Iya. Mereka mengirimkan dosen. Oh, mereka mengirimkan tenaga dosen. Kurikulum kita memberikan juga kesempatan anak-anak kita untuk magang di sana gitu ya. Kurikulum kita juga selalu direview oleh teman-teman. Oh gitu ya? Ya. Kurikulum itu harus disesuaikan ya dengan mereka kebutuhan itu ya? Ya kan teknologi juga update kan. Terus betul. Kayak dunia kedokteran ya, kesehatan betul. Terus update karena banyak penyakit yang diindikan sehingga dokter yang sudah praktek pun tetap harus membaca buku gitu kan. Termasuk juga industri teknologi ini ya. Semua Bang, hampir semua prodi yang kita bina itu tetap terus selalu update. Dan semakin kesini semakin sering. Oke. Ya Pak Up, ini apa nih Pak Up? Ruangan apa ini? Kalau ini sih nanti untuk pameran ini Bang, hasil-hasil dari produk-produk pembelajaran. Jadi kan sekarang kan pola pembelajaran kita kan banyak didominasi oleh pengerjaan proyek. Proyeknya proyek pembelajaran. Nah beberapa diantaranya atau banyak diantaranya itu yang menghasilkan produk. Betul. Ada produk animasi, ada produk-produk mockup seperti ini, ada nanti robot dan yang lain sebagainya. Nah itu yang ingin kita pasang dipasang di sini ya, hasil karya mereka. Karena di semester ini tuh ada 438 proyek. Nah, beberapa proyek pembelajaran yang tadi. Nah, beberapa diantaranya memang untuk pesanan industri dan itu dibawa balik. Tapi beberapa yang lain yang tidak dibawa ke industri ya kita nanti pasang di sini. Di sini ya, sebagai galerinya. Nanti kalau ada tamu macam bisa langsung showcase di sini ya. Dan utamanya untuk atmosfer agar anak-anak lebih termotivasi lagi untuk menciptakan sesuatu, gitu kan? Oke. Pak Up, alhamdulillah terima kasih nih sudah nemenin, ngerepotin nih. Dengan senang hati. Ngobrol-ngobrol. Dengan senang hati. Mungkin ada ini di segmen akhir mungkin ada closing statement apa mungkin yang mau disampaikan untuk pemirsa Goes Indonesia terkait dengan Politeknik ini. Baik, kami berterima kasih atas kedatangan Bang Hadis dan tim gitu ya. Jadi Politeknik Negeri Batam itu ada untuk Batam, untuk mendukung industri-industri di Batam. Dan kita pembelajarannya inovatif saat ini. Kita juga jadi mungkin salah satu rujukan untuk pembelajaran berbasis proyek. Dan tadi suasananya sudah kita lihat bersama-sama ya Bang ya. Dan untuk ke depan kita butuh talenta-talenta dari Batam untuk ikut merasakan atmosfer di Politeknik Negeri Batam. Jangan terkecoh oleh teman yang ingin masuk ke prodi tertentu, tapi tetapkan pilihan, lihat industri mana yang lagi berkembang di Batam dan pilih program studi yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut. Kira-kira begitu Bang. Oke, terima kasih. Makasih Pak Up. Waktunya nih. Demikian pemirsa Goes Indonesia, obrolan kita di Ngobrol Everywhere pada episode kali ini. Banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Up di episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ke Anda khususnya bagaimana tentang Politeknik Batam ini menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan di kota industri di Pulau Batam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jangan lupa saksikan terus Ngobrol Everywhere di Goes Indonesia. Ngobrol apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sampai jumpa. Makasih Pak Up ya. Makasih. Sukses selalu buat Pak Up. Sukses juga untuk Goes Indonesia. Hati-hati.